lagi dengan saya Yadi Dia Cantika dalam podcast Kabar Banten dalam program Breakout, program jeda di tengah kesibukan kita. Informasi yang serius yang kita kemas dengan ya agak serius juga sih. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan dampak pandemi COVID terhadap masyarakat Banten, terutama perekonomian gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona sejak Maret 2020 dan sejak itu berbagai penanggulangan dilakukan pemerintah daerah untuk meredam dampak pandemi ini. Nah, hampir seluruh sektor, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi mengalami dampak serius akibat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kondisinya atau dampak pandemi COVID di Banten? Kita sudah mendapatkan rilis dari BPS Banten dan akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Banten. Kita saksikan. Bahwa di tahun 2020 terjadi peningkatan kemiskinan karena memang kita sadari di 2020 ini terdampak dengan COVID-19, terjadi PHK di mana-mana sehingga orang yang tadinya bekerja menjadi penganggur. Demikian pula banyak UMKM, tidak hanya usaha besar yang terkena dampak dari COVID-19 termasuk pariwisata yang ada di Banten. Dan ini mengakibatkan ada kenaikan pada tahun 2019, kemiskinan kita sudah di bawah 5%. Walaupun tadi Pak Gubernur menyatakan 5,9% dan ada kenaikan, tapi sebenarnya kemiskinan kita di bulan September 2019 sudah di bawah 5%, karena 4,94%. Walaupun sayangnya di tahun 2020 ini menjadi naik menjadi 5,92%, hampir 6%, dan ini lebih disebabkan adanya COVID-19 yang membawa dampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di Banten, termasuk tadi IPM kita ceritakan terjadi penurunan pendapatan per kapita secara purchasing power parity. Lanjut. Nah, dilihat dari kabupaten kota, ini yang baru kami sajikan di dalam rilis kali ini, karena angkanya juga baru keluar, kelihatan bahwa kemiskinan yang tertinggi terdapat masih di Kabupaten Pandeglang, yaitu 9,92%. Walaupun secara penduduk tidak terlalu banyak, karena cuma 120.440 orang. Sedangkan yang terendah sama dengan tadi, kalau IPM-nya tertinggi di Tangerang Selatan, yang terendah juga adalah di Kota Tangerang Selatan karena kemiskinannya hanya 2,29% dengan jumlah penduduk sekitar 40.900 orang. Yang paling sedikit penduduk miskinnya sebenarnya di Kota Cilegon, karena memang Cilegon itu penduduknya nggak terlalu banyak. Di Kota Cilegon penduduk miskinnya cuma 16.310, walaupun secara persentase dia kedua terbaik setelah Tangerang Selatan, karena di Kota Cilegon persentase penduduk miskin sekitar 3,69%. Ini adalah gambaran penduduk miskin yang ada di Banten, dan terbanyak masih di kantongnya adalah di Kabupaten Tangerang, di samping dengan Lebak dan Pandeglang, karena memang kalau Lebak Pandeglang karena kemiskinan, persentase orang miskinnya juga tinggi, penduduknya juga relatif banyak. Kalau Kabupaten Tangerang itu kemiskinannya sebenarnya 6,23%. Walaupun masih di atas provinsi, karena provinsi kan tadi 5,92%, tetapi karena penduduknya paling banyak itu ada di Kabupaten Tangerang, di sana terdapat penduduk miskin sekitar 242.020 orang. Ini yang kita harus waspadai, karena dengan adanya COVID-19, potensi kemiskinan bisa saja semakin meningkat. Mudah-mudahan di tahun 2021, kondisi COVID-19 sudah bisa diatasi. Nah, ini adalah Gini Ratio. Gini Ratio merupakan indikator ketimpangan penduduk, baik Gini Ratio di kota maupun pedesaan, dan juga antar kota pedesaan. Kelihatan bahwa
Gini rasio ini di tahun 2020, Maret 2020 terjadi peningkatan, artinya ketimpangan di masyarakat semakin memburuk sebenarnya. Karena memburuk itu angka Gini rasio kan antara 0 dan 1. Semakin tinggi angka Gini rasio itu berarti semakin timpang. Dan kelihatan di data ini bahwa Gini rasio kita dari 0,355 menjadi 0,360. Artinya ada peningkatan dan ini baik terjadi di kota maupun pedesaan, dua-duanya mengalami peningkatan. Dan kita harus waspadai karena ketimpangan ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Semakin tinggi angka Gini rasio akan membuat kecemburuan sosial di tengah masyarakat semakin buruk. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada rilis tanggal 15 Desember pada kali ini. Dan sekali lagi, karena ini menjelang tutup tahun, kami juga ingin mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian memakai masker, dan sering mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Demikianlah rilis dan pemaparan dari BPS Banten yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Banten, Bapak Insinyur Adi Yuliana, dan kita dapat menyimpulkan beberapa dampak yang terjadi begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat tadi beberapa perincian soal pengeluaran atau masyarakat yang menurun gitu ya, artinya daya beli masyarakat. Lalu kemudian kita mencatat angka kemiskinan di kabupaten kota yang tertinggi adalah di Pandeglang dengan angka sekitar 9,92%, dan terendah itu ada di Kota Tangsel sekitar 2,2%-an gitu ya, 2,29%. Nah, berbagai upaya yang dilakukan Pemda, tentu termasuk pemerintah pusat, kita berharap mampu begitu ya mendongkrak perekonomian, termasuk membantu masyarakat yang tentu bukan hal mudah untuk bisa bangkit di masa pandemi ini. Berbagai sektor tadi kita bisa terdampak, terutama sektor pariwisata yang mampu merekrut, artinya menyerap tenaga kerja, dan dengan berbagai kondisi yang ada, kita juga tentu tidak boleh menyerah. Bagaimana kita bisa bangkit dari pandemi COVID-19. Baik, demikianlah podcast Kembar Banten hari ini dalam program Breakout, dan kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.